Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Ya, kami WIFM berdoa pagi. Kami buka acara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini kami boleh berkumpul sekalipun hanya di Zoom. Tuhan, kami akan baca kebenaran firman-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapak buat waktu kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Inilah sinyalnya putus-putus. Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku hanya menyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Kembali ke awal. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Bu Nela berdoa. Benar Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau. Kami mencintai Engkau karena Engkau sudah terlebih dulu mencintai kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau sambut firman-Mu, kami mau sharing apa yang kami dapatkan dan kami percaya Engkau sudah urapi kami semua, Ibu Linci, Ibu Maya, bahkan kami bersyukur Tuhan, Engkau juga mengurapi Pak Bram dan saudara kami Kode. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita dua ayat aja ya, biar cepat. Iya. Boleh. Dari ayat 23 ya. Ya, silakan Bu 23 Nela. sampai 34. Kita baca Imamat 23 ya duluan. Ayat 23, karena dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. 24, di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak penebusan tanah. Pak Yoke, bisa baca?
ayat 25, 25, 26. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang Iya, betul. menebus yang telah dijual saudaranya itu. Dan 27. 6. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu. Anak-anak Lumayan. putri? Anak-anak putri bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. 1, 2, 3, 2, 3. Maka ia harus memasukkan tahun-tahun setelah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang memberi daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel, dan tahun Yobel, dan itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Ya. Yang putra? Penebusan rumah, ayat 29. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang terpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Ayat 30. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Ya, ayat 31. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. 32. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lui, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang Lui untuk selama-lamanya. 33. Aku tadi sampai mana? Yes. Silakan. Bu Nela kembali. 33, 34. Sekalipun dari antara rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik. Diulang lagi Bu Nela. Ibu 33 Bu. 33. Sebentar, aku lihat sini. 33, 34. Sebentar. Aku ulang Tadi aku berarti hanya satu baca ya. Penebusan, tetapi segala rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel, karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang asing. Ayat 24 dan 34. Padang pengembalaan mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, kita akan berdiam diri selama 3 menit dan nanti kita akan kembali.
Ya, kita sudah kembali. Silakan Ibu Linsi. Baik, ini saya ambil dari 23 sampai yang ke-28 ya. Jadi kalau di Israel itu memiliki aturan tersendiri. Tanahnya ini tidak boleh dijual ke sembarangan orang. Jadi harus kepada relatifnya sendiri. Misalnya kalau di Medan, kalau orang Batak itu kan ada klan-klannya ya, ada marga-marganya ya. Jadi harus dijual kepada satu marga. Misalnya orang dari, kalau dari klan Yehuda harus menjualnya kepada klan Yehuda juga, tidak boleh ke klan lainnya, apalagi ke orang yang bukan Israelite. Ya, jadi harus ada. Kalau misalnya tidak ada dari satu klannya itu, tidak ada yang mampu untuk menjual, misalnya dia jatuh miskin dan dia harus menjual kepada sesama Bani Israel, tidak boleh keluar dari luar Bani Israel. Kalau tidak ada yang mau membeli tanah itu, ya membeli tanah itu dan mau tidak mau harus menjual kepada orang di luar dari Bani Israel, ya. Pada tahun ke-8 yaitu tahun Jubeli. Tahun Jubeli itu tahun ke-8. Kalau di Israel ada yang namanya Year of Jubilee, itu terbagi menjadi, kalau nggak salah 2 ya. Ada tahun Jubilee itu dihitung 7 kali 7, berarti 49. Nah, tahun berikutnya itu tahun Jubilee, begitu. Jadi tidak bisa langsung ditebus. Inilah kesalahan kalau di Bani Israel itu tidak ada yang menebusnya, begitu. Dan makan waktu yang lama untuk kembali bisa mengambil tanah tersebut, harus di tahun Jubeli. Dan orang yang membelinya itu harus menyerahkan kembali, dan keuntungannya misalnya jualnya 50 juta, lalu dia beli lagi sudah sampai 100 juta, kan berarti dia rugi 40 juta ya. 40 juta. Nah, dia harus membayarkan kerugian itu. Kerugian itu ya tentunya kepada si pemilik tanah tersebut. Dan dia harus memperhitungkan baik-baik kalau tanahnya itu sudah dijual. Kalau di orang-orang di luar Israelite itu kan tidak ada ya hal yang seperti itu. Jadi hanya di orang Israelite ini. Karena apa? Karena Tuhan ingin umatnya bisa mempertahankan apa yang Tuhan beri. Ya kan Tuhan katakan, ini bukan tanah kamu, ini tanah aku. Kamu cuma pengunjung di sini. Jadi tanah itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijadikan untung seperti itu. Saya kurang ada persiapan sih hari ini. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lainnya, silahkan. Ya, itu yang di ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak, karena aku pemilik tanah itu. Ini harus wanti-wanti nih. Kamu jangan jual tanah ini, karena tanah ini milikku, milik Tuhan. Kamu hanya pendatang, ya. Kamu hanya orang asing. Ini ya memang pertama Israel datang masuk ke tanah itu kan gratis ya. Itu tanah janji yang Tuhan janjikan. Tuhan luar biasa. Tuhan berjanji kepada Abraham ya,
bahwa anak keturunannya akan memiliki tanah ini, dan janjinya itu ditepati. Ya, keturunan Abraham yang udah terbuang, yang sudah menjadi budak di Mesir sekian lama, itu kembali lagi dibawa ke sini. Jadi Israel memiliki tanah ini dengan gratis sebetulnya ya. Jadi mereka diwanti-wanti oleh Tuhan, jangan jual tanah ini karena aku pemilik tanah ini. Wow, kita harus hati-hati tuh. Dan orang sepertinya menjual tanah itu biasanya karena sangat terdesak saja. Tapi ada juga ya orang yang menjual tanah itu untuk hal-hal yang sebetulnya tidak mendesak gitu. Sehingga kadang-kadang tanah itu kan kebutuhan pokok ya. Tanah itu adalah kebutuhan pokok di mana kita tinggal di situ, kita menanam di situ, kita bisa hidup di situ. Karena itu sebaiknya memang tanah itu jangan dijual, karena itu juga akan menjadi hak-hak anak-anak kita, supaya karena ke depan ini semakin ke depan harga tanah itu akan sangat mahal. Karena itu orang tua harus berpikir tanah tidak dijual ya. Tapi ada juga kadang ya saya melihat nih, ada karena akan mengawinkan anaknya, dia harus menjual tanahnya. Bahkan di rumahnya itu ikut terjual. Ada tuh tempo hari tetangga saya itu. Kasihan sekali ini. Karena untuk acara perkawinan, ini adalah sebuah sebuah suku, satu suku yang kalau bikin perkawinan itu memang harus, wow, kalau menurut saya sih memang, kalau saya pribadi saya tidak akan melakukan hal seperti itu, walaupun terutama ya kalau orang Jawa, perkawinan itu sederhana aja, semampu dia, nggak perlu sampai menjual-jual tanah untuk sebuah acara walaupun itu acara perkawinan. Kalau bisa sih, kalau ini ya pinjam aja uang gitu. Jadi intinya tanah jangan dijual, karena terutama kayak Israel ini, tanah ini adalah gratis, itu tanah milik Tuhan. Dan yang luar biasa ya, Tuhan sangat melindungi umatnya. Kalau saya lihat ya di sini, bahwa nanti pada tahun Yobel ya, itu tanah itu akan kembali. Itu perlindungan Tuhan kepada umatnya itu luar biasa loh. Ya, apabila saudaranya jatuh miskin hingga harus menjual sebagian dari tanah miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat. Jadi seperti tadi Lindsay katakan, harus relatif. Jadi kaum kerabatnya, biasanya kita juga, kalau saya lihat ya, orang-orang itu menjual tanah itu biasanya kepada saudaranya, adik kakaknya. Ini beli deh gue ini tanah daripada jatuh ke orang lain gitu kan. Karena kalau jatuh ke orang lain ya, terutama yang orang di luar Israel, kita lah orang Indonesia, begitu kita jual kita nggak akan bisa mengambilnya lagi. Jadi harus sedemikian rupa jangan sampai tanah itu terjual, karena tanah adalah tempat tinggal kita, hidup kita bercocok tanam di tanah itu. Silakan mungkin Bu yang lain mau menambahkan. Ibu Nela, Bu Yoke. Iya. Kalau tanah sangat penting banget. Nah, saya mau sorot yang mungkin ada saudara kita di luar sana yang itu kan kayak orang Israel masuk ke tanah perjanjian, itu tanah warisan ya, boleh dikatakan tanah warisan dari Tuhan. Nah, kadang-kadang juga kita mendapat satu warisan dari orang tua kita. Dikasih kita warisan, tapi yang bermasalah ada beberapa itu yang kadang-kadang tanah warisan itu bukan membuat kakak beradik jadi baik, malah jadi berantem, bahkan bunuh-bunuhan. Padahal sebenarnya tanah, iya kan? Karena misalnya berapa bersaudara, yang lain merantau, yang lain yang di kampung. Akhirnya dia menguasai apa yang menjadi saudaranya punya, sehingga ketika saudaranya pulang temu ini dia tidak mau, akhirnya jadi berantem, diambil lah semua, boleh dikatakan gitu.
Nah, padahal Tuhan bilang itu menjadi berkat buat satu keluarga itu kan. Kalaupun mau dijual ya saudaranya harus wajib membayar, gitu kan? Atau orang ini. Nah, tapi yang kita nemukan, ada beberapa yang kita nemukan kalau di kampung kita, mungkin bukan cuma di kampung saya, di kampung kita masing-masing. Kadang-kadang tanah itu menjadi satu sengketa, menjadi satu perkelahian. Sering. Jadi sering kan, berarti bukan cuma di kampung saya. Makanya dulu waktu kakek papa angkat saya kasih saya tanah, dan aku harus ngurus, saudara tanteku bilang kamu harus ngurus ini. Aku bilang nggak usah, karena ada beberapa orang yang saya lihat bukan, malah dengan tanah dia bisa membunuh orang saudaranya dia gitu. Jadi aku bilang nggak usah deh, nggak apa-apa, saya lebih daripada itu saya bisa dapatkan. Tapi mari kita belajar, mungkin ada saudara-saudara kita di kampung yang di sini, kita belajar untuk sesama keluarga itu, kalaupun dia enggak bisa ini, ya udah kamu bayar berapa aja nggak apa-apa gitu. Kalau itu menjadi bagian dia kan, biasanya kalau orang tua masih hidup kan sudah dibagi kan, ini buat ini buat ini. Tapi yang lebih masalah kalau orang tuanya yang belum meninggal. Jadi kadang-kadang saudara kita yang di kampung menguasai, diambil semua dan dia. Nah, itu yang kita mesti pelajari. Kita membagi rata, mau diambil, mau enggak, ya bagi dulu gitu. Nah, ini. Itu aja sih. Jadi, karena itu jangan sampai, karena kita jadi berkat akhirnya menjadi kutuk buat kita gitu. Tuhan sih sudah berkati, tapi itu menjadi kutuk karena perbuatan kita, karena kelakuan kita yang maksudnya tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan terhadap saudara kita. Gitu. Amin. Itu aja. Mungkin dari Ibu Yoga. Iya, tanah itu bisa mendatangkan berkat, tapi bisa juga mendatangkan keburukan. Ya, ada anak yang dia diberikan warisan sawah, warisan tanah ladang, tapi itu tidak mendatangkan berkat bagi dia. Mengapa? Karena dia malas, tidak mau mengolahnya. Saya melihat ini ya, saya tahu dulu bapaknya itu bekerja keras. Keluarga ini tidak pernah kekurangan beras, nggak pernah membeli beras. Kenapa? Berasnya itu menumpuk banyak sekali. Kenapa? Karena bapaknya pekerja keras. Tapi ketika tanah itu diwariskan ke anaknya, tanah itu tidak menjadi berkat. Kenapa? Karena dia malas, tidak mau bekerja seperti bapaknya. Ada juga yang kita melihat ada salah satu anggota keluarga yang serakah, punya hak orang lain itu diambilnya, dan saya melihat anak-anaknya tidak ada yang hidup semua anak-anaknya bermasalah. Padahal si orang ini adalah seorang pemilik, bisa dikatakan ini orang kaya ya, orang kaya, tanahnya luas. Akhirnya dia yang sudah 2 atau 3 kali naik haji ya, akhirnya dia matinya bunuh diri hanya karena stres melihat anak-anaknya yang berkelakuan tidak baik itu. Memang kita sebagai orang tua ya, kalau kita punya harta, sebaiknya ketika kita masih hidup, kita harus sudah memberitahukan kepada anak-anaknya. Nih, ini punya kamu, ini punya kamu. Sehingga ketika kita sudah tidak ada, anak-anak jelas, tidak perlu bersengketa. Ya. Tetapi kadang ada orang tua yang tidak mengatakan apa-apa, sehingga ketika orang tua meninggal, ribut semuanya. Nah, itu yang tidak. Hal-hal seperti itu harusnya dijauhkan. Seperti coba lihat, kita belajar nih ya, di mana tadi? Nih, ayat 29. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di sebuah kota, di suatu kota yang berpagar tembok, nih perhatikan, di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama 1 tahun. Nah, nih, ini gara-gara bertembok ya, rumahnya itu berpagar tembok, maka hak untuk menebus itu hanya 1 tahun loh, mulai dari hari penjualannya.
hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Nih diulang lagi. Ya, jadi orang Israel kalau menjual tanah ya, terus tanah itu berpagar tembok, maka hak menebusnya hanya 1 tahun. Lebih dari setahun berarti udah nggak bisa lagi ya. Tetapi, nah ayat berikutnya, terus yang di mana tadi? Yang ini nih, yang 31 ya. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Jadi rupanya ada perbedaan ya, rumah yang bertembok dengan rumah yang tidak bertembok. Ada perbedaan. Jadi kita belajar ini tentang bagaimana tanah di Israel. Ya silakan, mungkin ada yang lain. Mungkin Kodeks sudah mempersiapkan bacaan ini 23 sampai 34 hari ini. Ya baru buka, Bu. Ada. Ya 23. Tapi yang luar biasa itu orang Lui ya. Orang Lui sangat luar biasa, istimewa. Mereka mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lui, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lui untuk selama-lamanya. Jadi berarti orang non-Lui tidak boleh menjualnya kepada pihak luar ya. Sekalipun dari antara orang Lui yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang dijual ke kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lui adalah milik mereka masing-masing di tengah orang-orang Israel. Jadi orang Lui sepertinya punya hak istimewa ya di sini. Jadi banyak hal dari Alkitab kita bisa belajar banyak hal tentang Israel ya. Selain ada hal-hal lain yang juga luar biasa, tetapi pagi ini kita bicara tentang tanah. Bagaimana tanah itu menjadi milik orang Lui. Yang jelas tanah itu milik Tuhan. Tadi di awal dikatakan ya, bahwa tanah itu milik Tuhan. Akulah pemilik tanah ini. Kamu adalah orang asing dan pendatang bagimu. Ini udah warning ya. Kamu harus menjaga tanah itu, jangan macam-macam. Itulah dari Alkitab kita selalu, Maya selalu katakan kan terperinci, benar-benar. Betul. Detail ya, detail. Tuhan luar biasa melindungi umatnya. Tidak bisa digantikan Bu ya dengan kitab yang lain. Oh, orang tidak akan mengerti tentang Tuhan kalau tidak membaca kitab Alkitab. Orang tidak akan, bahkan Muslim itu tidak akan ngerti tentang nabi-nabi kalau tidak membaca Alkitab. Ya, kita di Islam hanya tahu tentang nabi itu namanya ini, tapi anak-anaknya berapa dan bagaimana jalan hidupnya, peristiwa apa yang dijalaninya kita nggak tahu. Yang ada hanya asumsi-asumsi karangan yang kadang-kadang ternyata tidak sesuai. Banyak hal-hal yang hanya berupa hanya cerita-cerita dongeng, bukan cerita yang sebenarnya yang ada di Alkitab gitu loh. Ya karena memang tidak ada di kitab mereka. Cerita yang dibuat-buat. Bahkan cerita dongeng yang dimasukkan. Misalnya Yusuf karena kegantengannya membuat ibu-ibu mengiris tangannya karena terpesona dengan Yusuf. Ceritanya cuma begitu. Padahal cerita tentang Yusuf itu kan luar biasa gitu loh. Hal-hal yang luar biasa yang bisa kita teladani. Masih ada lagi nggak nih teman-teman? Pak Kode kali. Silakan. Iya, tadi jelasin. saya terbangun kesiangan nih.
Opreksi. Ngobrek sampai 12:30 pagi. Oke, saya coba ya kasih ini. Memang di ayat 23 itu, coba kalau judul perikopnya kan LAI kasih judul penebusan tanah. Sementara di ayat 23 memang disebutkan tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ini terjadi di tahun Yobel bahwa mereka harus punya peraturan untuk memperlakukan tanah itu bagaimana. Setelah ditanam, menghasilkan dan diberikan istirahat bagi tanah. Tapi di situ juga didasarkan ya pemikirannya bahwa pemilik tanah itu sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan. Amin. Nah, bagi kita juga sadar, wah ini tanah itu milik Tuhan, dan jadi kita mempergunakannya juga untuk kemakmuran, kesejahteraan. Itu sebenarnya kalau diibaratkan pendatang, ini jadi mengingatkan begini bagi mereka. Mengingatkan bahwa mereka dulu juga orang miskin dan orang yang tertindas di Mesir. Tapi itu nanti dibahas lebih lengkapnya di ayat yang berikutnya sih, ayat yang ke-38. Cuma ini kan sampai ayat ke-28 tadi ya. Kalau yang ini tadi tuh, yang mengingatkan mereka itu orang adalah yang miskin dan yang pernah tertindas di tanah Mesir, itu nanti di ayat 38. Tapi di sini mengingatkan gini, bahwa peraturan ada memperlakukan juga bukan hanya kepada tanah untuk diberikan istirahat ya, supaya nanti tahun berikutnya bisa ditanam lagi ya. Tapi mereka juga tahu kalau mereka sudah mengalami kemakmuran, mereka jangan lupa bahwa anugerah Tuhan itu juga untuk orang-orang yang kurang beruntung. Maksudnya orang-orang miskin yang ada di sekitar mereka. Jadi ada kepedulian lah gitu ya. Itu kalau bagi saya berpikir malah begini, luar biasa juga mereka membangun kehidupan di samping mereka, di antara mereka ada yang kaya tapi tetap memperhatikan dalam keadaan berlimpah, maksudnya tetap memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung, maksudnya orang mereka yang miskin. Nah, itu sih dari rema yang saya dapatkan. Iya, kalau aku dari pembacaan tadi, saya mendapatkan bahwa ketika orang miskin tidak bisa menebus tanah yang dia jual, ya, ada suatu tahun yang disebut tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan, ya. Jadi mau tidak mau orang yang membeli itu bisa memberikan mengembalikan tanah yang dia beli itu kepada penjualnya, yaitu orang miskin tadi yang menjual tanahnya. Ya, ketika tiba tahun Yobel gitu loh, itu tahun Yobel itu tahun pembebasan ya, pembebasan tanah. Jadi ketika orang miskin itu tidak bisa membayar atau menebus tanah yang dia jual, ya, ada satu tahun yang dia bisa dapat kembali tanah itu, yaitu tahun Yobel, tahun pembebasan. Jadi misalnya tanah yang dia jual itu dia bisa dapat kembali, yaitu. Jadi ya luar biasa, Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk memiliki tanah lagi ketika tanah itu ketika tahun Yobel itu tiba. Iya, Ya. tapi itu hanya untuk Israel, Bu, bukan kita. Kita mana bisa. Kalau kita Ya, jual tanah ya udah nggak bisa kembali. Orang Israel gitu ya. Kalau orang kita sekarang ya nggak bisa
Kalau udah dijual ya udah dijual. Kalau Udah lepas. digadeng nggak bisa dijual, nggak bisa ditebus lagi, udah miliknya. Ya banyak seperti itu. Cuma Tuhan itu memiliki kasih yang ya besar gitu sama orang Israel, sehingga ada tahun-tahun pembebasan ya. Yang ya kita ini berada di tahun Yobel ya, tahun pembebasan. Ada Kalau kita senja ada berada yang di tahun pembebasan, kita berada di tahun pembebasan ini tahun perbudakan dosa. pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tahanan dibebaskan. Dilepaskan yang lumpuh dan yang buta. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sedikit lagi. Iya, harusnya kalau kita ikut Alkitab ya kita harus lakukan itu. Tapi kebanyakan kita kalau jangankan dijual, jangankan kita beli, kita nyuri sedikit-sedikit dipakai patok. Oh, itu nggak Jadi, boleh itu. Nggak iya boleh. kan, dikit. Tapi Kalau banyak orang-orang orang yang seperti itu, curang. Banyak curang. Jadi Banyak. misalnya kita udah dibagi nih, udah dibagi. Tapi karena orang yang saudara dia di kota, dia patok, dia melebihi dari bagian dia ambil dikit saudara Lagi punya. pula, lagi pula tidak ada banget. keuntungannya loh. Banyak. Tidak ada keuntungannya. Yang ada hanya nanti akan mendatangkan keburukan Malah bagi dia. Iya, malah Saya sudah melihat orang-orang yang curang seperti itu. Ada tuh tetangga saya yang dimana dia mengambil garis tanah punya saya itu digeser-geser gitu, dan tidak mendatangkan kebaikan ternyata dalam keluarganya. Iya, Jangan benar. lakukan itu, jangan, jauhi. Lebih baik Benar. kita dirugikan daripada kita Betul. kita mengambil patok itu. Itu kita tidak mendapat keuntungan, kita kerugian. Ya, ada mata Pasti. Tuhan itu melihat kita kok. Jangan Amin. sampai lakukan itu. Nah, Dan terutama seperti tadi saya katakan, orang tua ya, ketika kita masih hidup kita harus untuk menghindari hal-hal yang buruk di antara anak-anak, maka harus sudah dijelaskan, ini milik kamu nanti, ini milik kamu, ini milik kamu. Demi kebaikan ya, anak-anak harus tetap bersatu. Nggak boleh saling cerai-berai sesama saudara. Sudah jam 5. Udah jam 6. iya. Amin. Jam 6. Nyanyikan lagu tadi lagi. Tahun Yobel. Yang mana? Tahun Yobel apa tahun? Enggak, yang tadi awal itu, Bu. Oh, Bapa Engkau baik. Iya. Terus tadi karena kodeknya terlambat, jadi nanti kodek harus berdoa. Baik. Saya berdoa. Gimana tadi, Bu? Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Aku cinta Kau. Sekali lagi aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau.
Bapa Bapa ku ku cintakan. cintakan. Ya, silakan. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, yang selalu baik kepada kami. Pagi hari ini kami Tuhan kembali merenungkan firman-Mu, dan kami mendapatkan rema-rema yang terbaik, yang bisa kami ingat, yang bisa kami berikan, yang bisa kami pergunakan juga di pagi hari ini, hingga sepanjang hari kami akan melakukan aktivitas kami. Amin. Tapi kami tidak melupakan Taurat-Mu, perintah-Mu pagi hari ini, Amin. agar kami juga mengasihi Engkau Bapa dan juga mengasihi sesama kami manusia. Sehingga kami peduli kepada orang-orang yang tidak beruntung, yang tidak diberikan kepedulian, tapi kami ingat bahwa kami mendoakan mereka yang kurang beruntung juga di pagi hari ini. Seperti kami juga di sini, Engkau yang mengasihi orang-orang yang tidak beruntung juga ya Bapa. Baik mereka saat ini sedang melakukan apapun, tapi mereka yang mendengarkan siaran kami ini juga kiranya terberkati, biar mereka juga menjadi orang-orang yang mendapatkan kepedulian dari Bapa dan juga daripada orang-orang yang dekat dengan mereka. Sehingga Tuhan kasih-Mu makin sempurna. Biarlah Tuhan di pagi hari ini, dengan semakin kami mengerti akan kasih Bapa, kepedulian Bapa, kami juga menerapkannya dalam kehidupan kami, supaya kami juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami, peduli kasih kepada mereka. Terima kasih Bapa untuk ini, doa ini sempurnakan. Begitu juga kami akan melakukan kegiatan kami, biarlah baik adik-adik yang di sekolah, ibu-ibu guru, dan juga ibu rumah tangga, dan mereka yang beraktivitas di pagi hari ini, Engkau sertai mereka, setiap pekerjaan tangan mereka Engkau buat berhasil ya Bapa, dengan perantaraan dan pertolongan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa ini. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita mau terima berkatnya dari Ibu Lindsay kali ya. Apa ada Bu Lindsay? Ibu Lindsay. Pagi hari ini kita juga terima berkat ya. Di dapur. Bu Maya kali ya. Bu Maya bisa memberikan berkat Bu. Bisa. Kita stop aja recordingnya ya. Oke lah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.